Kalau boleh saya bertanya, meskipun pertanyaan itu sengaja saya peruntukkan untuk diri sendiri, mengapa kita harus mengingat Nabi? Mungkinkah selama ini kita telah mengingat Nabi? Atau jangan-jangan kita hanya mengingat Nabi pas Maulid aja? Karena kita tumbuh di lingkungan Muslim, sehingga sungkan rasanya jika tidak terbiasa Maulidan. Jika memang demikian, maka Maulidan hanyalah semacam agenda kebudayaan yang perlu dilaksanakan sesuai kebersamaan. Atau jangan-jangan hanyalah untuk membangun sebuah kelompok agar bisa dijadikan budak, bisnis belaka, seperti politik identitas pada umumnya. Dari Maulid, sebenarnya apa yang hendak kita rayakan? Maulidannya, yakni tanggal atau hari yang mengikuti pergerakan pada rotasi bumi sehingga menghasilkan waktu, atau seperti apa? Saya mengharapkan jawaban apa saja. Namun yang pasti peristiwa Maulidan dapat dimaknai sebagai simbol yang telah lahir dari pemaknaan mengenai cinta. Bagaimana mungkin kita sepanjang hari disibukkan dengan kepentingan diri, tiba-tiba saja ketika bulan Maulid datang mengingat hari kelahiran sang Nabi. Peristiwa kelahiran Nabi adalah bukti jawaban dari segala misteri kehidupan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT sejak para nabi terdahulu. Jawaban sebagai kabar gembira yang disampaikan Nabi Isa kepada umatnya. Bahkan tidak hanya kaum Nasrani saja, jika berkenan, mari kita membaca sejarah pergerakan manusia dari zaman dahulu kala. Mereka tak henti-hentinya mencari sesuatu yang berkaitan dengan hakikat. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan jawaban yang tepat. Sehingga, mereka terjebak pada pencarian makna mengenai apa itu kehidupan, apa itu kebenaran, di manakah letak kebenaran dan bagaimana cara kita berjalan menuju yang esa. Alasannya tak bertemu utuh dan tak bisa menyeluruh. Maka ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, semenjak itulah ada cahaya yang hadir sebagai penerang gulata sejarah yang dicari selama ini. Kelahirannya mampu menjelaskan kepada manusia apa-apa tentang esensi kemanusiaan yang telah lama terkepung oleh kegelapan dan keterasingan. Jadi, peristiwa Maulid adalah peristiwa eksistensial. Sang kekasih semesta raya yang ditunggu-tunggu dan dipuja-puja, mampu mengisi ruang hampa kehidupan kita. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok guru kebenaran, mampu menghabisi sisi kejahiliahan kita. Karena terkadang, seringkali kita tidak mengindahkan ilmu yang kita miliki. Misalnya, kita tahu merokok tidak dianjurkan demi kesehatan kita, tapi setelah tahu, faktanya kita masih saja merokok. Atau seorang pengidap penyakit. Larangan dokter untuk memakan makanan tertentu, namun karena keinginannya untuk tetap melintang, ia tetap saja memakan dan melawan larangan tersebut. Berkat dirinya, kita, makhluk duniawi berkesempatan mengenal dan mengerti apa itu syariat yang diturunkan dari langit. Yang terkadang makhluk duniawi juga sering melanggar batas pemenuhannya. Namun, bukan berarti apa yang dibawa Nabi berupa ilmu-ilmu pencerahan dan ajaran kebijaksanaan itu tidak berguna. Tidak sama sekali. Namun Nabi memiliki posisi lebih dari itu. Nabi tidak hanya sebagai pengajar untuk menjadi teladan yang baik uswatun hasanah, namun ia juga sebagai pemberi cahaya yang selalu kita butuhkan. Sehingga kita dapat beralih dari sisi gelap kehidupan. Dialah cahaya, keindahan, warna-warni keelokan, kesejatian, kedamaian. Dialah wewangian purbani yang berasal dari kebenaran itu sendiri. Personifikasi seperti ini juga tidak menjadikan status kemanusiaannya berubah menjadi anak Tuhan sebagaimana dipahami dalam konsep agama Kristiani. Atau seperti pemujaan kepada dewa-dewa panteisme seperti yang terpahami dalam konsep dewa-dewa misalnya. Bukan, Muhammad adalah manusia biasa seperti kita. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Surat Al-Kahfi 110. Ia adalah nabi, manusia yang membuka titik pertemuan antara langit dan bumi. Pembawa risalah Tuhan yang suci sebagai wejangan ilahi. Untuk dapat dipahami oleh makhluk yang berjasad seperti kita ini. Maulid tidak hanya tentang bagaimana peristiwa kelahiran yang menjadi tonggak sejarah kenabian. Atau dipahami sebatas hari-hari dan bulan yang kuantitatif belaka. Tapi Maulid adalah perayaan pencerahan universal yang harus dipahami atas kesadaran dan prinsip secara terus-menerus. Terkadang, Maulid dijadikan oleh kelompok tertentu dijadikan alat politik
yakni dengan memaksakan kehendaknya agar majelis talimnya ramai. Dengan cara mendoktrin bahwa maulid adalah hukumnya wajib atau mendoktrin mendapatkan syafaat Nabi. Padahal, tujuannya bukan untuk itu, namun untuk agar majelisnya ramai, dikunjungi berbagai arah. Kasus doktrinisasi terhadap masyarakat inilah yang harus diwaspadai agar tidak terjadi di masyarakat Indonesia ini. Ciri doktrinisasi sangat mudah dikenali dengan cara membalut agama dengan tujuan tertentu, sehingga masyarakat sangat lebih terpengaruh olehnya. Dengan dakwah kesan memaksakan kehendak orang lain, maka orang lain akan lebih takut. Seperti takut dimusuhi, takut gak dapat temen, dan berbagai ketakutan.